Ibu. Silakan ketua kelas menyiapkan dan Semua siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk? Ada Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kita teruskan pelajarannya. Ibu hari ini akan mengenalkan pelajaran mengenai materi mengenal sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Di dalam sistem komputer itu ada 3 poin yang harus kita ketahui. Ada hardware, ada software, dan ada firmware. Nanti kita akan mengenali masing-masing dari 3 poin tersebut dan fungsinya. Ya, baik. Yang pertama, agenda di dalam materi kita ada dunia komputer kita, kemudian 3 pilar sistem komputer, mengenal hardware dan fungsinya, mengenal software dan fungsinya, kemudian mengenal firmware dan perannya. Di dunia komputer kita, ini contoh komputer zaman dulu ya, mungkin sekarang sih masih pakai. Jadi ada monitor, keyboard, mouse ya. Ini apa coba? Ada tahu? CPU dan kemudian ini isi dalam masing-masingnya ya. Kemudian bisa dilihat kalau zaman dulu tuh dia pakai CD, bisa pakai CD ya. Terus pakai disket kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak menggunakan disket lagi, kita pakai flash disk ya, flash disk. Kemudian ini tampilan yang dulu dan sekarang pun masih dipakai. Ada beberapa tempat yang memakai komputer seperti ini, tuh ya. Selebihnya di dalam sistem komputer itu gabungan berbagai komponen yang bekerja sama untuk melakukan banyak hal, seperti bermain game, ya, belajar atau membuat video. Mari kita pelajari dan kita selami bagian yang mendukung dan berfungsi. 3 pilar komputer, 3 poin. Ingat tadi yang Ibu sebutkan, ada hardware, software, dan firmware. Hardware itu perangkat fisik komputer, contoh keyboard, monitor, atau apapun bentuk komputer yang bisa dilihat, perangkat keras maksudnya hardware itu ya. Jadi bisa dilihat mata, CPU, terus monitor, kemudian keyboard, mouse itu kan bisa dilihat, bisa diraba ya, seperti itu. Kemudian kalau software itu programnya, program yang ada di komputer untuk menjalankan komputer, contohnya Windows ataupun aplikasi ya. Kemudian oh ya, kalau yang tadi hardware itu kan bentuk fisik, terlihat, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dilihat, ada bentuknya. Kalau software itu dia nggak ada bentuknya nak, tapi bisa kita rasakan ya. Contohnya seperti tadi Windows aplikasi seperti apa ya, seperti buat mengetik ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint gitu kan. Itu aplikasi perkantoran yang biasa digunakan untuk membantu pekerjaan. Kemudian firmware itu pengguna yang mengoperasikan komputer, contohnya kalian, orangnya langsung ya, yang mengoperasikan komputer. Jadi ketiganya harus bekerja sama agar komputer berfungsi. Oke, sampai sini paham? Paham. Apa itu hardware? Nah ini yang disebutkan tadi. Hardware itu semua komponen fisik komputer yang bisa kamu lihat dan sentuh. Ya, ini adalah dasar operasional yang membuat komputer bekerja. Contohnya keyboard, monitor, dan mouse. Terus hardware apa lagi yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Ingat, kuncinya ada bentuknya, bisa disentuh. Apa? Apa yang terjadi apabila tidak ada salah satu dari 3 itu, hardware, software, dan firmware tersebut? Ya, seperti yang tadi dijelaskan, hardware, software, dan firmware harus saling bekerja sama. Ya, kalau cuma ada alatnya doang, alatnya saja, bisa nggak alat itu bekerja tanpa adanya software dan firmware? Tidak ya, karena harus ada yang mengoperasikannya si alat itu. Begitupun dengan aplikasinya, kalau ada aplikasi yang nggak ada alatnya, ya apa yang mau digunakan, apa yang mau dilanjutkan, gitu kan? Kemudian kalau nggak ada yang melakukannya, tidak ada orang yang mengerjakannya, cuma ada hardware dan software, itu pun tidak bisa, gitu ya. Seperti yang ini bilang tadi, jadi kalau printer itu termasuk apa? Apa? Hardware, ya, benar, hardware, karena hardware sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik. Nah, fungsi utama hardware menerima input, masukan. Hardware menerima data dan perintah dari pengguna atau perangkat lain, ya. Kemudian dia memproses data.
mengolah input tersebut menjadi informasi yang berguna sesuai instruksi. Misalnya kalian mau ada tulisan tidak, kalian ketik di keyboard, artinya kalian memasukkan atau menginput perintah dengan menuliskan kata tidak, ya. Hasilnya di mana outputnya? Ada di layar monitor. Ada tulisan tidak, gitu kan. Jadi hardware menyajikan hasil proses dan menyimpan data untuk digunakan kembali. Data yang ditampilkan itu tidak hanya melalui layar monitor, tapi juga melalui hardware lain. Ada yang tahu? Contohnya printer, ya. Printer itu kan dia mengeluarkan perintah yang sudah diberikan. Jadi dia mengeluarkan hasilnya itu berupa kertas yang ada tulisannya, benar nggak? Ya, seperti itu ya. Jadi hardware itu menerima input itu dilakukan menggunakan keyboard, bisa, atau dia seperti ini, mikrofon. Kan dia menerima tuh ya, mikrofon menerima input suara, ya. Kalau keyboard menerima input teks, kemudian proses data. Nah, si CPU yang bentuknya seperti kotak itulah tempat dia mengolah data tersebut untuk kemudian ditampilkan ke monitor ataupun printer, seperti itu. Contohnya hardware input, nah ini keyboard. Semoga kalian tidak asing dengan yang namanya keyboard. Keyboard itu papan panjang yang berisi huruf-huruf, angka, kemudian tanda baca dan lain sebagainya. Ini mouse. Mouse ini juga salah satunya memberikan perintah sih sebenarnya, tapi dia menggunakan keyboard ataupun hardware input. Hardware input bisa berbentuk keyboard, mouse, ataupun pakai speaker. Kalau ini apa coba? Ada yang tahu fungsinya? Untuk menginput data dalam bentuk tulisan. Kemudian kalau ini mouse mengatur, mengarah, memberikan perintah ya. Kemudian kalau speaker itu input apa? Suara. Ya. Jadi gitu ya, itu contoh hardware input. Prosesnya itu ada di CPU. CPU adalah otak komputer. Jadi dia yang bertugas melakukan semua apapun instruksi, program, dan perhitungan yang dilakukan oleh manusia, dijalankan oleh aplikasi untuk diproses di dalamnya. Tanpa CPU, komputer tidak bisa bekerja. Kalau tidak ada otak, komputer tidak bekerja kan? Ya. Nah, ini hardware output. Hasil yang dikeluarkan. Contohnya monitor, dan printer untuk cetakan. Ya, dua itu ya. Nah, kalau yang tadi kan pakai ini mikrofon. Kalau mikrofon berarti kan dia input suara. Dikeluarinnya pakai apa? Speaker. Iya betul. Benar, pakai speaker. Ya, kalau dia nggak pakai speaker nggak keluar tuh suaranya. Berarti inputnya seperti itu. Apa itu software? Jadi software adalah program atau instruksi yang tidak dapat disentuh. Dia memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Contohnya aplikasi game, dan sistem operasi. Ya. Jadi untuk kalau alat itu tidak ada aplikasinya, dia tidak akan bekerja. Tapi pun kalau tidak ada yang melakukannya juga tidak bekerja. Fungsi utama software mengelola hardware komputer itu dengan menggunakan CPU, memori, dan printer, menjalankan aplikasi, ada game, pengolah kata, browser, kemudian menyediakan antar muka untuk interaksi pengguna, mengatur data dan file dengan rapi. Ya, jadi software bisa digunakan untuk menyusun data yang sudah digunakan supaya tidak berantakan, bisa dirapikan gitu kan dengan aplikasi yang tersedia. Jenis software aplikasi. Nah, seperti ini. Microsoft Word adalah salah satu aplikasinya untuk mengetik atau Google Chrome untuk berbelanja internet. Ada yang tahu jenis software apa lagi yang digunakan? Tag, ya. Contohnya ada Microsoft Word, ya, untuk mengetik atau Google Chrome untuk menjelajah internet. Ya. Kalau kita belanja online itu pakai software tidak? Oke. Nah itu software yang digunakan untuk berbelanja, software yang digunakan untuk membantu kebutuhan perkantoran atau kebutuhan sekolah, kemudian software untuk bisnis, ya, untuk iklan bisa seperti itu. Jadi macam-macam aplikasi yang digunakan untuk membantu manusia. Kemudian kita ke brandware, otak yang melakukan, otak di balik komputer. Contohnya programmer, operator, atau pengguna biasa. Kalian menggunakan handphone. Yang menjadi brandware-nya siapa? Saya. Ya, kalian. Kalianlah brandware-nya.
si handphone tersebut ya, main game, terus browsing internet, belanja online dan lain sebagainya, itu menggunakan handphone kalian adalah brandware-nya. Hardware-nya apa? HP, ya kan? Software-nya apa? Game itu aplikasi, ya, yang biasa kalian mainkan. Fungsi utama brandware ada memberi perintah, terus mengelola data, mengambil keputusan. Oke, benar. Memberi perintah seperti apa? Brandware mengoperasikan komputer, mereka memberikan instruksi agar komputer bekerja sesuai dengan guna. Kemudian mengelola data seperti apa? Brandware menganalisis dan menafsirkan data yang datang ke komputer. Ini membantu mengubah data menjadi guna. Kemudian mengambil keputusan seperti apa? Jadi, fungsi utama brandware itu tidak hanya memberi perintah, tetapi mengolah data dan mengambil keputusan. Ya. Saat pengguna atau si pemakai aplikasi ataupun hardware tersebut mengaplikasikan, menggunakan hardware tersebut, jadi dia memberi perintah, kemudian mengolah data dan mengambil keputusan juga, ya. Tiga poin utama tersebut. Contohnya ini, ya, operator komputer, yang administrator jaringan, kemudian pengguna akhir. Kalian akan menjadi pengguna akhir karena apa? Karena kamu mengerjakan tugas. Nanti kalian akan bersinggungan dengan komputer saat kalian nanti ada pelajaran atau tugas yang memaksa kalian untuk menggunakan komputer. Buat tugas, misalnya buat tugas laporan apa yang dibutuhkan, nanti kalian akan menggunakan aplikasi atau software yang digunakan oleh komputer. Berkaitan hardware, software, brandware. Jadi bagaimana ketiga komponen ini saling bergantung dan tidak dapat fungsi optimal satu sama lain dalam sebuah sistem komputer. Ada yang mau ditanya? Ada Ustaz? Ya, silakan. Kemampuan apa saja yang dimiliki brandware terhadap hardware dan software? Nah, itu tadi ada tiga ya. Ada 3 poin, ada 3 hal. Yang pertama mengolah data, ya kan? Yang kedua memberi perintah, kemudian mengambil keputusan. Ketiganya itu yang dilakukan brandware dalam penggunaan atau menggunakan komputer dan aplikasinya. Oke? Bisakah komputer bekerja tanpa CPU? Bisakah kita bekerja tanpa otak? Ya. Ya kan? Karena CPU adalah otaknya yang menggerakkan aplikasi-aplikasi di dalamnya agar bisa bekerja. Jadi semuanya itu saling bergantungan. Perintah apa saja dimasukkan dalam komputer? Perintah apa saja dimasukkan dalam komputer? Ada yang tahu? Perintah. Input. Ya kan? Paham ya? Apa coba? Ya. Kalau keyboard, inputnya apa? Mengetik, menekan tombol huruf, angka, dan tanda baca yang jadi input itu yaitu gitu kan. Nanti akan ditampilkan lewat layar monitor. Tuh, ataupun nanti bisa dilihat di printer, dicetak ya hasilnya seperti itu. Jadi kesimpulan hari ini, sistem komputer adalah gabungan banyak bagian yang bekerja sama. Ada 3 pilar utama: hardware, software, dan brandware. Hardware adalah bagian fisik yang bisa disentuh, bisa dibuat dan monitor. Ini punya apa? Hardware. Tapi dia juga ya hardware output ya kan? Hardware output bisa melihat ya kan? Bisa ditampilkan. Kemudian software adalah aplikasi yang beri perintah, bisa Windows atau Word. Sudah tahu Microsoft Word seperti apa? Nah, sudah ya, nggak aneh lagi ya sama Microsoft Word ya. Kemudian brandware adalah kita manusia yang menggunakan komputer. Jadi cukupkan sampai di sini. Semoga pelajaran kali ini bisa menjadi masukan kalian ke depannya untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Suatu saat nanti kalian bekerja, suatu saat nanti kalian ada tugas, jadi tidak awam, tidak aneh gitu dengan komputer, bisa mengoperasikannya dengan baik ya. Ibu cukupkan sampai sini pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.